Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Mind Cage, bercerita tentang pembunuh berantai yang gemar mendesain korbannya sebagai karya seni. Video ini layak ditonton oleh siapa saja, bagi yang siap simak videonya sampai selesai. Bermula dari temuan sebuah patung berbentuk malaikat di salah satu gereja. Temuan itu pun menjadi heboh bukan karena bentuknya yang indah, namun patung itu adalah mayat perempuan. Polisi berdatangan termasuk detektif Jack dan Mary meluncur ke TKP untuk mengecek temuan. Tidak berselang lama, Sheriff Owing muncul dan mengabari Jack bahwa sang seniman yang gemar membuat patung dari mayat perempuan telah lama ditangkap. Lalu siapa peniru sang seniman? Malam harinya Mary mengecek beberapa foto mayat yang telah diambil. Begitupun Jack mencari keterangan tentang malaikat Lucifer berharap ada petunjuk. Keesokan harinya berdasarkan hasil otopsi, Sheriff Owing menjelaskan bahwa mayat yang baru ditemukan memiliki senyawa yang sama seperti para korban sang seniman. Karena tidak tahu Mary menanyakan tentang si seniman, Sheriff Owing menjelaskan bahwa 5 tahun lalu sang seniman membunuh 6 orang perempuan yang semuanya merupakan para PSK. Lalu menjadikan mayat mereka sebagai patung sama seperti yang baru mereka temukan. Lalu film beralih pada sang pembunuh yang sedang memproses korban kedua lalu memajang korbannya di depan gerbong kereta. Sebelum lanjut Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Mendapat laporan tentang korban kedua, Mary dan Jack menuju TKP untuk pemeriksaan. Karena penasaran, Mary meminta izin pada sheriff untuk menemui sang seniman dalam sel. Mary beralasan ingin menanyakan sesuatu pada sang seniman. Setelah mendapat izin, Mary langsung menuju rumah tahanan sedangkan Jack menunggu dalam mobil. Dari keterangan penjaga sel Mary mendapat informasi bahwa sang seniman sering melukai tangan dan menggunakan darahnya untuk melukis. Akhirnya Mary bertemu dengan sang seniman. Saat Mary hendak menjelaskan maksud tujuannya, ternyata sang seniman telah mengetahuinya dan mengatakan bahwa malaikat bersayap yang telah memberitahu. Mary meminta penjelasan sang seniman tentang kasus pembunuhan baru-baru ini. Namun sebagai imbalannya sang seniman meminta hukuman matinya diganti menjadi hukuman seumur hidup. Mary menunjukkan salah satu foto korban lalu sang seniman mengatakan bahwa pelaku mencontek karyanya melalui internet. Namun dari tatapan sang seniman sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Karena tidak mendapat informasi penting, Mary beranjak pergi dari tempat itu. Namun sang seniman sempat meminta bantuan Mary agar peralatan seninya yang disita bisa dikembalikan pada dirinya dalam sel tahanan. Permintaan itu pun dikabulkan Mary. Saat di dalam mobil Mary dikejutkan oleh seorang gelandangan yang tiba-tiba muncul lalu menunjuk pada buku bertuliskan ritual penyaliban. Setelah itu sang gelandangan pergi tanpa jejak. Sementara di dalam sel tahanan, setelah mengecek foto korban yang ditinggalkan, sang seniman menghubungi Mary dan memberikan petunjuk di sayap korban. Mary bergegas mengecek sayap yang dipasang pada korban dan menemukan sebuah pewarna kuku. Anehnya, pewarna kuku itu sama persis seperti yang biasa dipakai Mary saat masih muda. Mendapati beberapa keganjilan, Mary meminta izin pada Sheriff Owing untuk terus berkomunikasi dengan sang seniman. Keesokan harinya terlihat seorang nelayan yang bersiap berangkat memancing. Namun langkahnya terhenti karena melihat sesuatu yang aneh. Ternyata korban ketiga ditemukan duduk di perahu di tengah danau. Saat korban diperiksa tidak ada tanda dari pelaku, namun Mary menemukan sebuah jarum kompas yang menempel di kuku korban. Anehnya jarum kompas seperti itu hanya dimiliki oleh teman Jack bernama Zeke saat masih hidup. Jack makin bingung karena barang bukti pertama pewarna kuku Mary sekarang jarum kompas temannya.
Saat di dalam sel tahanan, Mary menemukan sang seniman sedang tidur mengigau sambil memegang selembar kertas. Penjaga sel mengatakan bahwa hal itu sudah terjadi pada sang seniman sejak masih kecil dikarenakan kerusakan otak. Saat sang seniman terbangun, Mary menanyakan tentang pewarna kuku di sayap korban. Sang seniman menjawab bahwa ia sering meletakkan barang-barang pribadi di sebelah korban untuk menemaninya ke akhirat. Sang seniman yakin hal itu diikuti sang peniru. Lalu Mary menanyakan tentang jarum kompas yang ditemukan di kuku korban. Sang seniman menjawab bahwa kompas menunjukkan jiwa tersesat yang mencari jalan. Saat Mary berada di rumah bersama sang suami dan ngobrol tentang kasus yang sedang dihadapi, tiba-tiba terdengar seseorang memecahkan kaca jendela. Saat diperiksa, ternyata si gelandangan yang Mary temui di mobil menerobos masuk rumah dan berusaha membunuh Mary. Sang suami datang menolong, lalu si gelandangan kabur dan menghilang. Saat Jack datang, Mary menjelaskan bahwa gelandangan itu seperti dipengaruhi oleh sesuatu. Di saat bersamaan, Jack mendapat telepon untuk datang ke sebuah tempat. Ternyata korban keempat ditemukan di museum dengan kepala dipenuhi paku. Mary memeriksa korban dan menemukan kompas tanpa jarum. Lalu Jack memasang jarum kompas yang ditemukan pada korban ketiga. Ternyata jarum kompas itu menunjuk pada sebuah lukisan. Saat dicek bagian belakang lukisan, terdapat tulisan yang berbunyi pemandangan neraka. Sementara itu di sel tahanan, sang seniman mendapat keringanan hukuman dari gubernur, namun dengan syarat letnan gubernur harus ditemukan hidup. Karena sehari sebelumnya seseorang menculik letnan gubernur saat sedang berkuda. Tidak berselang lama Mary muncul dan meminta petunjuk sang seniman tentang sang pelaku. Si seniman memberi petunjuk bahwa pelakunya adalah pemalsu lukisan Renaissance yang berbau agama. Berdasarkan petunjuk dari sang seniman, Mary dan Jack menuju toko barang antik dan menemukan lukisan Yesus lalu menyita lukisan itu. Mary menanyakan pada penjaga toko tentang sang pelukis. Namun penjaga toko tidak mengetahui siapa pelukisnya. Saat berada di luar toko, tiba-tiba Mary mendapat serangan dari si pria gelandangan. Mary berusaha memburu pria itu. Namun tanpa diduga si pria gelandangan bunuh diri dengan cara terjun dari gedung. Setelah pemeriksaan pada lukisan yang disita, mereka mendapatkan petunjuk berupa sidik jari seorang perempuan. Mary mendapatkan nama dan alamat sang pemilik sidik jari. Tanpa pikir panjang, Mary bergegas menuju alamat dimaksud. Dibantu para serif, Mary dan Jack memeriksa rumah yang sepertinya telah bertahun-tahun ditinggalkan. Di dalam rumah itu mereka menemukan sesosok mayat yang telah mengering dan beberapa obat kimia sebagai pengawet. Setelah cukup lama menyelidiki, terungkap fakta bahwa rumah tersebut adalah milik sang seniman. Sedangkan mayat yang telah mengering adalah mayat ibunya sendiri. Karena tidak menemukan petunjuk apapun tentang pelaku, Mary kembali ke sel tahanan menemui sang seniman sedangkan Jack dan para serif menunggu di luar. Di dalam sel, Mary mengungkapkan kekesalannya pada sang seniman karena petunjuk yang diberikan tidak menghasilkan apa-apa. Melihat Mary mulai merasa kesal, sang seniman berjanji akan memberikan alamat yang asli. Namun dengan syarat harus menunggu dirinya selesai membuat patung wajah Mary. Mary semakin kesal dan menganggap si seniman sudah gila. Namun karena iming-iming akan diberi alamat asli sang pelaku, Mary bersedia menunggu sang seniman membuat patung wajah dirinya. Sambil membuat patung, sang seniman terus berbicara tentang malaikat dan kematian. Bahkan membicarakan tentang masa lalu Mary yang membuat Mary terbawa emosi. Ketika selesai, sang seniman langsung memberikan alamat yang telah ia janjikan. Sementara para serif yang mendengar percakapan bergegas menuju alamat tersebut. Sang seniman memberikan patung itu pada Mary sebagai hadiah dan memberikan pesan terakhir bahwa kebenaran hanya ditemukan dalam diri kita sendiri. Sementara itu para serif yang berangkat menuju alamat yang diberikan menemukan bahwa alamat itu adalah palsu. Sedangkan Mary teringat kata-kata terakhir sang seniman lalu membongkar patung yang diberikan. Ternyata Mary menemukan alamat asli dalam patung tersebut. Tanpa pikir panjang, Mary dan Jack langsung menuju TKP.
Sesampainya di TKP mereka menemukan sebuah rumah tua yang terpencil. Dan tanpa diduga Mary menemukan foto-foto masa lalunya di dalam rumah itu. Jack bergerak menuju mobil untuk memanggil bantuan. Saat sedang mencari petunjuk, Mary menemukan ruang bawah tanah di rumah itu. Tanpa pikir panjang Mary masuk dalam ruangan bawah tanah dan menemukan Letnan Gubernur dalam keadaan terikat. Letnan Gubernur menunjuk pada seorang pelaku. Saat didekati ternyata pelaku pembunuhan selama ini adalah Jack, teman dekatnya sendiri. Namun Mary menyadari bahwa Jack dalam pengaruh ilmu gaib. Ternyata sang pelaku sebenarnya selama ini adalah sang seniman. Sang seniman melalui tubuh Jack menceritakan tentang masa lalunya. Bahwa dulu ia memiliki kegemaran melukis wajah Yesus. Namun sang ibu sangat membenci dirinya melukis wajah Yesus. Ibunya membuang semua lukisan dan mendorong tubuh sang seniman kecil hingga kepalanya terbentur keras di lantai. Hal itulah yang membuat sang seniman mengalami kelumpuhan. Karena ia dilarang melukis wajah Yesus dan harus mengganti objek lukisannya, maka ia melukis wajah seseorang di luar rumah. Dan saat itulah ia menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan mengendalikan pikiran seseorang melalui lukisan yang ia buat. Karena berusaha menyerang dengan terpaksa Mary melepaskan tembakan pada Jack. Sebelum Jack kembali pada kesadarannya, Mary mengatakan pada sang seniman bahwa pensil yang pakai selama ini mengandung racun sedangkan sang seniman suka menggigit ujung pensil. Menyadari hal itu sang seniman meninggalkan tubuh Jack lalu bangkit dan menemukan racun telah masuk dalam tubuhnya. Alur cerita pun selesai.